Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya materi yang sempat sempat kita bahas, tapi mungkin juga diingatkan lagi nih, nggak apa-apa. Ya, kita sekedar untuk mengingat aja ini. Jadi gini, mungkin rada-rada nggak enak juga ini kan rekamannya, tapi sih bentar-bentar. Jadi targetku kita bakalan sampai ke polinomial ring nih nanti ya, berarti masih ada sekitar 3 bab lagi lah. Ini mungkin cukup cukup untuk mungkin sekitar 2 kali mungkin itu ya, 2 kali. Nanti itu setelah ini sekitar 2 kali pertemuan lagi, insya Allah semuanya udah sampai ring polinomial nanti. Jadi gini, jadi selanjutnya kita periksa dulu apa merekam ini. Oke, merekam berarti ini. Oke, jadi gini, di materi ini aku akan mereview juga di bab integral domain ini. Nah, nanti rekamannya akan tak campur. Jadi tak campur antara aku rekaman di komputer sama di yang biasanya tak gunakan untuk perhitungan. Nanti gitu. Ya, kalau tak campur. Lah, karena ini tak campur gitu kan. Akhirnya satu nih bakalan ada yang suara yang rada pelan, satu nih juga bakalan yang agak suara yang lebih keras. Nanti gitu. Nggak tahu aku penyebabnya. Kalau misalkan teman-teman ada saran, tolong kasih aku saran gimana caranya biar sama-sama kerasnya suaranya. Jadi biar nggak ya wis nggak pelan keras gitu kan. Kalau misalkan aku merekam di sini, jelas sih suaranya bakalan lebih pelan daripada di tempat satu nih. Aku nggak tahu alat apa yang mesti tak beli atau bagaimana, nggak tahu. Kalau misalkan beli pun alatnya namanya apa, aku juga nggak tahu sama sekali bagaimana cara merekam itu. Jadi diterima aja. Kalau misalkan aku buka buku ini, lah sebaiknya speakernya dikeraskan. Tapi kalau misalkan aku buka perhitungan, nanti sebaiknya speakernya dipelankan, nggak masalah. Soalnya suaranya lumayan keras kalau yang satu nih. Oke ya, gitu. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama yaitu definisi pertama yaitu zero divisor. Yaitu zero divisor adalah suatu elemen tak nol A dari suatu ring komutatif sedemikian hingga terdapat B yang juga tak nol dan berlaku AB sama dengan nol. Nah, contoh yang paling dekat yaitu kalau misalkan kalian ambil Z4, itu ada A sama B di mana A-nya nggak nol dan B-nya nggak nol, tapi pas saat dikali hasilnya nol. Z4, kalau nggak salah Z4 ada itu. Nah gitu. Terus integral domain adalah suatu ring komutatif di mana dia memiliki unity loh ya, unity, dan tidak memiliki pembagi nol. Unity loh, kayak ingat, unity sama unit itu beda. Kalau unity itu elemen satuan, tapi kalau unit yaitu setiap elemen tak nol dia memiliki inverse, itu unit. Lah bedanya gitu. Lah ini beberapa juga kemarin sempat udah tak kerjakan kan kemarin di kelas ya. Elek banget. Nah gitu. Lagi nggak tahu kalian sudah nyoba mengerjakan atau belum, tapi ya tak lewati aja. Soalnya ya ini kan kita udah pertengahan kan sebenarnya. Sebenarnya kita udah harus di bab field ini. Kok field apa namanya? Ideal. Tapi nggak masalah lah. Terus kansilasi diberikan A, B, C adalah suatu integral domain. A, B bukan suatu integral domain ini, tapi A, B, C adalah suatu elemen di dalam integral domain dengan A-nya nggak nol. Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Lah, ini pembuktiannya adalah dengan cara AB sama dengan AC kan. Nah, ini yang diketahui kan AB sama dengan AC. Berarti, ingat, ini bukan dipindah ruas kayak RSD gitu. Bukan dipindah ruas, tapi ditambahkan dengan inverse-nya AC kiri sama kanan. Kiri sama kanan ditambahkan dengan inverse-nya AC. Kayak kemarin, wis tak tulis no iki ya. Berarti kok terus yang kanan pasti hasilnya AC ditambahkan min AC kan nanti. Nah, kan yang kanan jadi 0. Yang sebelah kiri AB ditambahkan min AC kan gitu. Lah, sama-sama punya A-nya bila difaktorkan nanti jadi keluar gini. Nah, tinggal B dikurangi C atau B ditambahkan min C kan gitu. Nah, A-nya nggak 0 berarti B min C-nya yang 0 karena ini integral domain, dia nggak punya zero divisor nanti gitu. Oke ya. Terus field. Suatu ring komutatif dengan unit T
atau elemen satuan di mana setiap elemen tak nol adalah unit, itu adalah field atau lapangan. Berarti ini maksudnya field itu komutatif ring dengan elemen satuan, berarti dia memiliki elemen satuan. Nek nang bilangan real elemen satuan itu satu, dan setiap elemen tak nol adalah unit, berarti dia memiliki inverse. Lah berarti apa? Untuk membuktikan dia unit field, berarti kamu harus membuktikan bahwa dia pertama ring, jelas ke sifat ketertutupan pada ring yang di bab sebelumnya. Kedua, dia punya unity. Oke ya. Yang ketiga, dia komutatif. Yang keempat, setiap elemen yang tak nol harus memiliki inverse. Kayak ngono. Berarti ada 4 pembuktian di sini. Oke, di field ini ya. Apakah perlu tak contohkan? Nggak tahu, nanti aja. Nanti kalau misalkan ada yang tanya baru tak contohkan. Oke ya. Terus untuk memverifikasi apakah setiap unit adalah integral domain, coba amati bahwa untuk A tidak sama dengan 0, maka dan AB sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Kan gitu. Karena dia adalah integral domain. Jadi gampangnya ini kan. Field itu adalah integral domain. Gampangnya gitu. Dipastikan bahwa kalau dia field, dia itu integral domain. Soalnya setiap elemen tak nol pasti dia memiliki unit. Itu gitu. Jadi A ini yang enggak nol pasti memiliki A inverse itu. Jadi kalau misalkan kalian masukkan AB sama dengan 0, pasti B ini 0 gitu loh. Nah, ini lebih gampang memikirkan nih. Kalau misalkan kita mikir bukan A dikali B inverse, tapi A dibagi B, itu lebih membantu menurut buku ini, tapi terserah kalian sih. Gitu. Lah, selanjutnya yaitu wis iki definisi ya. Jadi contohnya kalau di field ya, di field itu contohnya nah iki suatu integral domain yang terbatas adalah field. Oke, suatu integral domain yang terbatas adalah field. Lah berdasarkan iki kalian bisa membuktikan bahwa kok Z5 pasti field berdasarkan koroleri atau akibat koroleri. Jadi untuk setiap bilangan P prima, ZP adalah suatu ring integer. Contohnya Z5, wis tak percaya aku Z5 pasti ku pone ngarani dia itu apa? Field dia. Oke, nanti ini bentar lagi tak contohkan. Oke ya. Tak contohkan dulu. Oke, kita masuk ke teorema 13.2 ya. Bagaimana cara dia membuktikan bahwa suatu finite integral domain adalah lapangan ya. Teorema 13.2, 13.2. Setiap integral domain adalah lapangan. Nah, yang ingat integral domainnya lo. Nah, yang perlu diingat adalah integral domain di sini lupa belum tak tulis adalah terbatas. Maksud bukan terbatas ya, tapi lebih finite itu berhingga ya. Definisinya berhingga. Nah, yang perlu diketahui lapangan definisinya adalah setiap di definisi sebelumnya, setiap komutatif ring yang komutatif dia dengan unity dan setiap elemen tak nol adalah unit. Dan yang perlu diingat integral domain adalah ring komutatif dengan unity dan tidak memiliki zero divisor kan gitu. Lah berarti karena dia sudah integral domain dan berhingga, kita tinggal membuktikan setiap elemen tak nol adalah unit. Nah, ceritanya ngono. Berarti kita tinggal membuktikan untuk setiap elemen A, elemen D misal gitu integral domain itu adalah unit. Lah, berarti karena dia unit, pasti dia memiliki inverse kayak gitu. Oke ya. Lah berarti kalau A sama dengan 1 ini enak. Kalau A 1 berarti A dikali A inverse pasti hasilnya 1. Kan gitu. Pasti. Lah berarti 1 dikalikan A inverse sama dengan 1.
Berarti A inverse-nya sama dengan 1 inverse kalikan 1. Lah 1 inverse kan 1 kali 1 kan 1 inverse. Berarti kan hasilnya 1. Nah, berarti A inverse sama dengan 1. Berarti dia memiliki A inverse sama dengan 1. A kalau nilainya 1. Ingat, A yang tak 0 ya. Nah, kalau A-nya 1. Kalau A ini tak 0 enggak, Bro? Tak 1. Nah, bagaimana? Yang perlu diingat di integral domain di sini adalah berhingga. Berarti integral domain ini bisa dinyatakan sebagai bentuk siklik, rek. Siklik kayak A, grup siklik A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4 dan seterusnya bisa dinyatakan seperti itu. Oke ya. Lah, karena iki grup siklik, yang perlu diingat iki grup, rek. Jadi kalau A kuadrat gak melulu A dikali A. Bisa jadi A kuadrat sama dengan A ditambah A. Kenapa? Tergantung definisi grupnya. Kalau dia itu grup terhadap penjumlahan, berarti A kuadrat ya A ditambah A. Namun dia itu tertutup terhadap operasi yang ada gitu loh. Tapi kalau misalkan dia tertutup terhadap perkalian, A kuadrat baru A dikali A. Tergantung operasi yang ada di dalam grup itu. Oke ya. Lah, berarti apa? A kuadrat nggak melulu iki perlu diingat dulu. Iki grup siklik, ingat ya. Nah, karena dia grup siklik, berarti apa? Aku bakalan punya, aku iso menghingga bahwa A pangkat I sama dengan A pangkat J. Untuk I-nya lebih besar J. Kenapa kok tiba-tiba aku bisa ngomong kayak gini? Karena kita bisa mengira atau menghitung dan mengira-ngira bahwa terdapat I yang lebih besar J di mana AI sama dengan A pangkat J. Contoh, nek bingung, contoh di Z5 terhadap penjumlahan. Berarti apa? 2 pangkat 1 lah ya 2 pisan. Kalau 2 pangkat 6, lah berarti apa? 2 tambah 2 tambah 2 sampai 6 kali kan. Hasilnya kan 12. Lah 12 mod 5, hasilnya 2 kan. Nah, berarti apa? 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 1 di Z5 terhadap penjumlahan. Berarti kan aku mengira kok ngono kayak AI sama dengan AC. Lah dari situ kan kita bisa nemu AI, A pangkat I kalikan A pangkat J inverse-nya berarti sama dengan A pangkat J kalikan A pangkat inverse dari J. Nah, berarti apa iki kan sama dengan 1, yang iki A pangkat I min J. Nah, berarti kan unitnya kita nemu A pangkat I min J, kita nemu. Karena kita sudah nemu unitnya, berarti aku punya A dikalikan A pangkat I min J min 1 kan gini. Sama dengan apa? A pangkat I min J min 1 plus 1. Nah, berarti sama dengan A pangkat I min J kan. Nah, A pangkat I min J sama dengan 1. Lah berarti apa? Inverse dari A yang tak 0 adalah A pangkat I min J min 1. Lah gitu. Berarti untuk setiap A yang tak 0 di integral domain IG adalah punya inverse dan dia adalah unit. Nah, karena dia unit, berarti integral domain yang berhingga adalah lapangan. Ngono ceritane. Gampang kan? Gitu. Oke, berarti sekarang akibat atau koroleri ZP adalah lapangan ya akibatnya. Jadi akibatnya gini, untuk setiap P prima terus maka ZP adalah lapangan gitu. Nah, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ingat, ZP, yang perlu diingat adalah ZP. ZP yang perlu diingat adalah apa? Dia sudah komutatif ring kan? Komutatif ring. Ini gak percaya bukti nonggo. ZP terserah Z5, Z7 kalian ambil juga boleh, tapi ya ngono enggak apa namanya
nggak umum nanti bentuknya. ZP pasti komutatif ring. Terus unity dia punya. Nah, setiap elemen tak 0, A yang tak 0, dia adalah unit. Nah, gitu. Berarti kita tinggal buktikan apa? Dia adalah integral domain. Ini yang kita mau buktikan. Berarti kalau dia integral domain, dia harus tidak punya apa? Pembagi 0, kan gitu. Atau zero divisor. Nah, gitu. Oke ya, kalau dia nggak punya zero divisor, berarti untuk A, B elemennya ZP, dengan AB-nya sama dengan 0, berarti berlaku A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Kita harus buktikan ini. Lah, berarti apa? Ini berarti AB sama dengan 0. Berarti nang gini rek. Kalau AB sama dengan 0, berarti kan cara menghitungnya lah ngene sih biasa deh. AB gini kan, terus dikurung mut dikali dulu di dalam, terus habis itu mut dikali atau dijumlah terserah lo ya. Tapi ini ring dia, jadi dikali mut dari B sama dengan 0 kan gitu. Berarti kan gini gampangnya, kalau AB mut B sama dengan 0, berarti AB bisa dinyatakan sebagai P dikalikan suatu konstanta K. Lah ini kemarin nggak salah Bita bingung. Contoh ini 5 aja 5 5 ya siapa? 5 mod 2 kan sama dengan 1. Kan gitu. Lah berarti apa? 5 itu sama dengan apa? 2 dikali konstanta sembarang itu ditambah 1. Lah ini kan mod ini kan sisa nih. Lah ini kan sisa sih. Lah kamu ini adalah konstanta sembarang yang bisa sama dengan 2. Nah, 2 kali 2 tambah 1 kan. Nah, kalau misal 7 mod 3 sama dengan berapa? 7 mod 3 hasilnya adalah 4 kan. Jangan, juga 4 rek. 1. Nah, berarti apa? 7 sama dengan 3 dikalikan suatu konstanta tertentu berapa? 2 kan? Ditambahkan 1. Lagi kan hasil mod dulu nih. Nah, lah nek 0 ya apa? Misal 5 mod 10 mod 2 sama dengan 0 kan? Lah berarti apa? 10 itu sama dengan 2 dikali suatu konstanta tertentu berapa? 5 kan? Ditambah 0. Lah ini kan 2 tambah 5, 2 kali 5 tambah 0 kan ya 2 kali 5 kan gitu. Makanya AB bisa dinyatakan sebagai PK gitu. Nah kemarin kan bingung gitu. Tapi kayak apa? Kalau misalkan kita ngutek-ngutek senangnya kok bingung kabeh. Yang perlu diingat ya. Kalau AB mod P sama dengan 0, menurut teorema Euler berarti kan AB kan nulisku loh mesti P membagi habis AB. Kalau P membagi habis AB berarti kan P-nya membagi habis A atau P-nya membagi habis B kan gitu. Nah, karena P-nya membagi habis A atau P-nya membagi habis B, lah yang perlu diingat P ini kan besar banget sih. A ini pasti kurang dari sama dengan P. Nggak mungkin sama dengan, pasti A ini kurang dari P dan B-nya pasti kurang dari P. Lah, angka berapa yang bisa dikurang? Bisa dibagi di mana dia habis, dibagi dan habis, terus posisinya itu kurang. Berarti kan tinggal 0 aja sih. Berarti kan A ini tinggal 0 atau B-nya sama dengan 0. Kan gitu. Nah, berarti kan dia nggak punya zero divisor atau tidak, dia integral domain kan. Nah, gitu. Oke ya, dari pembuktian itu kalian kan bisa dapat itu nanti. Lah, berarti ZP pokok P-nya prima. Kalau P-nya prima berarti dia adalah integral domain apa? Field. Lah, kalau nggak percaya, coba Z5 enggak. Nah, itu tuh adalah tugas kalian. Oke, diingat tugas kalian Z5. Coba apakah dia field atau lapangan. Oke ya. Yang kedua iki, contoh iki Z3 iki udah dibuat tabel malah sama bukunya. Dia ini juga lapangan dia. Dan example 10 juga sama. Lah cara membuktikannya yang ngono kan.
namanya field ya berarti kamu harus membuktikan bahwa dia komutatif ring dan dia punya unity. Engko sebut no unit ini apa, dan setiap elemen tak nol pasti unit. Lah itu yang perlu kalian buktikan nanti gitu. Oke ya, itu dibuat tugas kalian aja rek. Temenan rek, nek aku kok kon buktikno rek. Aduh. Nulisnya angel rek. Jauh kejam-kejam lah. Ya nanti tak tuliskan di dalam kertas juga boleh, tapi ya mungkin nggak bakalan tak masukkan ke video soalnya banyak banget anjay. Ngapain aku ngitung sesuatu sing apa kayak ngono iku. Kalian aja yang ngitung ya. Jadi Z5 itu juga field, itu kalian buktikan nanti. Bisa bisa dibuktikan. Nek oret-oretannya akeh, aku mau kalian aja. Tapi kalau misalkan oret-oretannya dikit, gak apa-apa tak hitung no. Biasanya kalau oret-oretannya dikit, mikirnya dalam banget. Tapi kalau misalkan oret-oretannya banyak, mikirnya gak dalam, tapi males nulisnya. Nah, itu ya gimana lagi, normal. Oke ya, sekarang karakteristik ring dengan unity. Jadi diberikan suatu R adalah ring dengan unity 1 jika satu memiliki bukan sorry. Karakteristik ring. Jadi karakteristik ring adalah suatu bilangan integer n yang paling least ya, paling kecil di mana nx sama dengan 0. Yang paling kecil. Nah, jika nggak ada n-nya, maka karakteristiknya adalah 0. Biasanya nek nggak berhingga, sampai nggak berhingga gitu, itu adalah karakteristiknya 0. Jadi misal 4 pangkat berapapun nggak bisa menghasilkan 0. Jadi yang perlu kalian ingat adalah di Z3 coba 3x ya. 3x kan berarti x tambah x tambah x, atau bisa dituliskan x dipangkatkan 3 nek nang grup. Tapi dia kan di ring, jadi 3x ya x dikali tambah x ditambah x 3 kali x lah misal diambil x nya Z32 misal 1 misal gitu, Z3 nya ambil aja 3 gitu ya, diambil 3 berarti kan 3 dikali 3 hasilnya 0 kan gitu ya kan, modulo 3 atau 3 dikali 1 3 dikali 1 juga 0, berarti karakteristiknya adalah berapa kan gitu. Lah untuk karakteristik ini ya berarti kita harus menghitung satu-satu kan, menghitung satu-satu. Nah pokoknya gini, karakteristik ring adalah apa? Suatu ring di mana memiliki bilangan integer n yang paling kecil, di mana berlaku nx sama dengan 0 untuk setiap x di R. Ingat untuk setiap x di R. Nek gak ono berarti karakteristiknya 0. Biasa dituliskan sebagai char dalam kurung R, biasanya gitu. Lah paling gampang untuk membuktikannya, karakteristik dari suatu bilangan modulo gitu, bilangan modulo terserah sih, gini, diberikan R adalah suatu unit dan satu adalah diberikan ring R dengan unity 1 jika satu memiliki infinite order atau infinite order nek di perkalian pangkat, tapi nek di grup atau itu ya belum tentu. Pokoknya ordernya yang dituliskan sebagai pangkat gitu loh, order yang infinite di bawah penjumlahan, maka ingat tidak yo, ini di bawah penjumlahan ya, bukan perkalian ya. Kalau 3 dikali 3 ya berarti 3 tambah 3 tambah 3 gitu. Ini di tahap penjumlahan, bukan perkalian ini. Jadi kalau misalkan satu tidak memiliki order di bawah penjumlahan, nanti ditambahkan berapapun, sampai berapapun satunya itu nggak sampai menghasilkan 0. Nggak sampai menghasilkan 0, berarti dia infinite order. Berarti apa? Karakteristiknya 0. Tapi kalau misalkan dia uh, tak memiliki n under addition, maka R-nya, ringnya itu memiliki karakteristik n. Kalau misalkan satu memiliki order n. Nah, buktinya adalah gini. Nah, ini nanti kita hitungkan. Terus karakteristik dari integral domain. Jadi kalau misalkan karakteristik dari suatu integral domain adalah 0 atau prima. Integral domain, nek gak percaya Z5 ya. Z5 integral domain ini nek ketemu paling ya 0. Kalau misalkan nggak ketemu, kalau misalkan nggak ketemu pasti 0. Kalau misalkan ketemu kok pasti prima ini Z5. Coba
paling gampang Z3 dulu. Nah, kok ngono. Aku tak hitung sing gampang-gampang aja, sing titik-titik ora tane ya. Nanti gitu. Oke ya, terus habis itu kita udah masuk ke latihan. Berarti aku bakalan menunjukkan beberapa definisi dan teorema untuk membuktikan nih sekarang kan berarti. Oke. Karakteristik ring. Jadi karakteristik ring dari suatu ring R. Jadi kalau misalkan ada ring R, definisinya gitu. Char R, nah, char R adalah suatu n integer, suatu n integer positif terkecil, di mana untuk setiap x elemen R-nya sama dengan 0. Untuk setiap x elemen R berlaku nx sama dengan 0. Iki ada namanya karakteristik ring. Contoh sing gampang ya, sing gampang ya. Contoh. Maksudnya kalau misalkan aku pakai contoh Z5 kayak aduh banyak banget. Kita pakai coba Z3, kita cari karakteristiknya ringnya Z3 coba. Kalau nggak ada, kan kebetulan ini prima dia. Jangan Z3 wis, Z4 gak wis, Z4 wis. Lah elemennya Z4 apa? 0, 1, 2, 3 kan gitu. Z4. Oke, sekarang kita cari tahu. Kalau 0 dikali berapapun pasti 0 kan. Berarti aku jarang banget ngitung 0. Berarti misalnya 1 dikali 0 pun sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah ini berapapun, jadi ya wes jarang ngitung banget aku kalau misalkan yang ini. Tapi kalau yang satu, coba kita elemen yang kedua. 1 dikali 1 sama dengan di mood 4 jelas 1 kan. Terus 2 dikali 1 jelas 2. Terus 3 kali 1 jelas 3. Tapi 4 dikali 1 hasilnya 4. Iki N melaku ya. Tak taruh depan semua. Kok 4 0. Berarti kan sama dengan 0. Nah, sekarang 2. 2 ya sekarang yang kedua. Iki yang 0, iki yang 1, yang iki sekarang yang kedua. Coba lagi. Yang kedua. 1 dikali 2 sama dengan 2 jelas. Terus 2 dikali 2 sama dengan 0 kan? Nah, ingat loh, beda ya. Beda kan ini. Jadi nggak bisa. Terus 3 dikali 2 hasilnya 2 kan. Terus 4 dikali 2 hasilnya 0. Oke, masuk ya. 4 ya berarti. Wah, berarti kemungkinan besar 4 ya hasilnya. Terus apa lagi? Elemen yang terakhir kan berarti 3 ya. 1 dikali 3 hasilnya 3 jelas. Terus 2 dikali 3 hasilnya 2. Terus 3 dikali 3 hasilnya 1 kan. Berarti 4 dikali 3 hasilnya 0 lagi kan. Nah berarti kan ini. Terus 4 dikali 0 kan pasti 0 juga. Lah berarti apa? Karena untuk setiap X elemen Z4, 4 dikali X sama dengan 0, berarti char Z4 sama dengan 4. Nah sini nih kan caranya. Tuh gitu. Gampang kan? Nah, terus apa? Gara-gara iki untuk mencari yang paling gampang, jika di teorema 13.3 ya, 13.3 untuk setiap ring R. Nanti untuk setiap ring R di teorema 13.3 untuk setiap ring R iki loh, iki enaknya kalau dia punya unity atau punya elemen satuan ya gitu, enaknya gini. Tapi kalau misalkan dia gak punya elemen satuan, ya balik lagi ke yang awal, yang cara yang definisi langsung gitu. Misal ring R punya elemen satuan. Oke ya. Jika misal elemen satuannya 1 gitu ya. 1 memiliki order n di bawah penjumlahan kan gitu. Di bawah penjumlahan maka char R-nya
Char R-nya adalah N kan gitu. Nah, terus lagi. Ingat lho, ini di bawah penjumlahan loh ya. Di bawah penjumlahan loh. Yang sebelumnya juga di bawah penjumlahan loh. Itu jangan sampai kecekluk lah awakmu ya. Jadi, tadi kan aku ngitung 4 dikali 3, aku kok wedi ya. 4 dikali 3. Sebenarnya ya 4 kali 3 ya 12. Dari mana? Ya berarti kan 4 dikali 3, berarti kan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya sebenarnya ini kayak yang bener ngitungin ini. Cuman ya males lah. Ngono lagi. Ingat di bawah penjumlahan, bukan di bawah perkalian. Oke ya. Jadi kalau misalkan dia ngomong 3 pangkat 4 gini. Ini kan order sih gitu. Bukan 3 dikali 3 dikali 3, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ngono. Ya, namanya order. Ngono lagi. Oke. Wes. Oke, kembali lagi. Maka char R-nya kan N. Tapi kalau nggak ada, jika satu tidak memiliki order N, atau biasanya disebut nggak berhingga atau ngarannya apa ya, infinite lah, infinite, maka char R-nya sama dengan 0 nanti gitu. Oke, masuk di situ. Lah, bukti karena kita teorema, bukti. Nah, di sini berarti apa? Karena kalau misalkan dia tidak memiliki buktinya gini. Berarti kan gini. Kalau satu memiliki order tak hingga, maka N kali 1 sama dengan 0. Kan N kali 1, bukan maka sih guys, bukan. Dan ya, lebih tepatnya dan N kali 1 sama dengan 0. Dan N-nya dengan N tak hingga atau infinite, maka langsung saja char R-nya pasti 0. R sama dengan 0. Berarti gitu. Kan N-nya tak hingga, berarti kan apa? Sampai ke tak hingga kali gitu loh. Iya kan? Sampai tak hingga kali N-nya. Berarti yo N-nya nggak ada gitu loh. N kita nggak bisa temukan. Tidak bisa menemukan gitu loh. Jadi ya wis langsung aja cara R-nya L. Jelas sih wisan. Tapi kalau misalkan dia memiliki order N yang berhingga, baru kita bisa buktikan. Berarti kalau gini kan, buktikan gini. N dikali X harus dibuktikan bahwa N dikali X sama dengan 0. Karena untuk setiap X-nya harus 0 kan. Ya kan? Untuk setiap X, N dikali X hasilnya harus 0. Di definisi karakteristik ring itu tadi kan. Nah, berarti kita harus temukan iki. Karena dia berhingga. Kecuali kalau dia nggak berhingga, jadi ngapain dicari gitu loh. Kan gitu. Berarti apa? Kita hanya bisa buktikan sing iki aja. Jadi kok nek saya bingung ini. Jadi gampang gini. Kalau misalkan satu ini memiliki order tak hingga, berarti kan sampai berapapun kan kita nggak bisa nemukan N di mana 1 kali N kali 1 kan sama dengan 0 kan. Kan gitu. Sampai berapapun, misal di Z, di bilangan integer Z misal gitu. Nah kan 1N dikali 1 yang sama dengan 0 berapa di bilangan integer Z misal gitu. Z kan yang positif aja nggak apa wis. Yang semi positif 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Coba berapa N nih? N dikali 1 sama dengan 0 kan nggak ada. Makanya mung si J gak ono apa meneh loro kan gitu. Apalagi 3. Jadi nggak usah dipikir gitu loh. Wis pasti bisa. Lah sekarang berarti apa? Tinggal yang kalau misalkan N-nya berhingga. Berarti dasar utamanya adalah N kali X sama dengan 0. Nah, teoremanya adalah kalau misalkan dia satu memiliki order N dan dia sama dengan 0, sedemikian hingga char R-nya sama dengan 0, berarti kita punya
N kali 1 sama dengan 0. Harus dibuktikan karena N kali 1 sama dengan 0 dan N-nya diklaim sebagai carnya dari R, berarti kita harus buktikan iki. Dengan diketahui yang N kali 1 sama dengan 0. Lah buktinya gini. N kali X berarti sama dengan apa? X ditambah X ditambah X ditambah X ditambah dan seterusnya sampai N kali kan ini. Kan gitu. Lah kalau difaktorkan berarti kan gini. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai N kali kan. Dikurung X kan gini. Nah yang di dalam kurung kan berarti N dikali 1 dikali X kan berarti. Lah N dikali 1 kan kita punya iki N dikali 1 0 kan. Berarti 0 kali X sama dengan 0 kan. Berarti NX sama dengan, jadi bisa disimpulkan NX sama dengan 0 kan. Nah berarti dengan N nya yang berhingga dikali 1 sama dengan 0 berarti pasti N dikali X sama dengan 0 kan gitu. Lah berarti kita nggak usah mikirkan yang elemen-elemen lain nih. Gampangnya kalau yang gitu, gampangnya kalau dia punya unity. Kalau misalkan dia nggak punya unity, ya wis nasib yang malang kan gitu. Nasib kalian yang malang gitu aja. Untuk teorema selanjutnya yaitu suatu integral domain memiliki karakteristik 0 atau prima. Jadi misal ya, teorema ini kebetulan teorema 13.4. Lah, karakteristik lu apa iki? Mesti ngene, Pak. Males kan. Bentar, error ya. Kena keringat. 13.4. Nah, suatu integral domain, kata-katanya kok elek banget ya. Karakteristik karakteristik dari integral domain adalah 0 atau prima. Jadi misal D itu integral domain ya, berarti char D nanti. Char D sama dengan 0 atau char D sama dengan P di mana P prima. Ngono. Oke, gampangnya nulisnya ini. Dengan D ini adalah integral domain. Loh, kok iso koyo ngono? Oke, kita buktikan. Berarti kan gini, kalau misalkan D itu integral domain. Berarti kan gampangnya kita ambil aja satu kan, sesuai dengan teorema sebelumnya. Ambil satu elemen D. Kalau misalkan kita tidak bisa menemukan N kali 1 sama dengan 0, N dikali 1, misal kita nggak bisa menemukan, kenapa? Karena N-nya tak hingga. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa menemukan, langsung aja char D, jelas ya ini, char D sama dengan 0. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita bisa menemukan, kalau N berhingga, kalau N-nya berhingga, maka harus akan dibuktikan N-nya prima. Kan gitu. Nah, kalau N-nya prima, berarti satu memiliki order N dengan N-nya prima. Berarti apa? Berlaku N dikali 1 sama dengan 0. Berarti harus dibuktikan bahwa N-nya prima. Bilangan prima, berarti anggap aja N bisa dinyatakan sebagai S dikali T misal gitu, atau P dikali Q terserah wes. Nah buku digunakan S dikali T. Nah di sini kenapa kok N nya bisa dinyatakan sebagai S dikali T? Contoh kita ambil 7 sama dengan 1 dikali 7 kan, atau misal 6 wes 6 kan bisa 3 dikali 2, atau 6 juga 1 dikali 6. Lah berarti apa? S sama T itu pasti diantara 1 sampai bilangan itu sendiri kan, N nya ya.
Kalau n nya diambil 7 kan 1 kali 7 kan pasti diantara itu S sama T. Nah gitu ceritanya. Oke ya. Nah sekarang n dikali 1 harus dibuktikan dia sama dengan bilangan prima. Nah di sini apa? N dikali 1 sama dengan 0. Nah n nya apa? N nya kan berarti S dikali T. S dikali T kali 1 sama dengan 0. Ingat, 1 adalah elemen D. S sama T adalah integer. Integer biasa. Lah menurut exercise di bab 12, di bab 12 nomor 15, itu bakalan tak kasih tugas buat kalian untuk membuktikan itu. Jadi, kalau misalkan ada MA kalikan NB sama dengan MN dikali AB. Dengan syarat apa? A sama B iki elemen suatu ring gitu. Terus M sama N iki bila integer. Berarti kan iki bisa dituliskan gitu. Nah, berarti gimana? Berarti kan S dikali T integer dikalikan 1 dikali 1 ring ya. Lah sama dengan 0. Lah kan berarti S dikali 1 gitu. Bisa dituliskan gitu kan? T dikali 1 sama dengan 0. Lah karena ini integral domain, berarti kan S dikali 1 sama dengan 0 atau T dikali 1 sama dengan 0 kan. Lah berarti kan harus memenuhi N dikali 1 sama dengan 0 atau loh atau. Berarti kan pilih salah satu. Anggap nek T ini yang enggak 0, berarti kan S dikali 1 yang 0. Kalau misalkan T dikali 1 yang enggak 0, berarti kan S dikali 1 sama dengan 0. Berarti gampangnya gini, N dikali 1 sama dengan 0, terus S dikali 1 sama dengan 0. Lagi 1 sama 1 bodoh. Berarti N-nya sama dengan S kan. Nah berarti kemungkinan apa? N sama dengan S. Atau kalau S kali 1 yang enggak 0, berarti kan pasti N-nya yang sama dengan T. Kan gitu. Wong atau loh. Berarti kan salah satu benar gitu aja dan salah satu salah. Lah begitu. Lanjut. Sekarang kita kembali ke buku ya. Lah di buku udah sampai semuanya selesai. Oke, kalau nggak salah ini teman-teman tak suruh mengerjakan beberapa soal ya ini. Nomor berapa aja dulu itu lupa aku. Karena aku lupa pasti kalian juga lupa ini. Buktikan 1 sampai 8, 1 sampai 8. Oh, nggak usah. Ini nanti bakalan tak kirim kan nanti ya. Tugasnya yang berapa nggak bakalan tak ucapkan di sini, nggak enak banget rasanya. Nanti bakalan tak tugaskan itu kan. Ini kan ada ZP, ada prima dan daerah integral gitu. ZP kan udah dijamin tadi kan sebelumnya aku ngomong kalau ZP itu komutatif ring kan gitu. Komutatif ring dimana dia punya unity dan tidak memiliki apa no zero divisor kan gitu. Nah tadi kan dia daerah integral, berarti kan dia komutatif ring, makanya tadi aku ngomong bahwa ZP pasti udah komutatif ring, makanya nggak perlu dibuktikan dan dia udah daerah integral karena kalian udah membuktikannya di sini. Lah berarti tinggal kita buktikan bahwa dia tidak punya pembagi 0 nanti gitu, no zero divisor. Tuh kita buktikan integral domain nanti gitu. Nah di ZP kan itu juga gitu, ZP apa namanya, tinggal apa kok itu. Berarti kan ZP kan kita tinggal membuktikan bahwa dia tidak memiliki zero divisor, dalam artian dia adalah daerah integral kan gitu aja. Lalu dia udah komutatif ring kan gitu kan. Dan makanya di atas sebelumnya kalau misalkan di ZP tadi di sini kalau misalkan teman-teman benar-benar mengerjakan, jadi yang di bawah tadi pasti gampang banget itu. Ah gitu ceritanya. Oke ya dari sini mau masa tak samakan di sini nggak enak juga. Oke, ini kan udah sampai ke latihan soal, jadi mungkin aku akan beberapa mengambil soal yang uret-uretannya nggak banyak soalnya berkeringat kayak kalau misalkan aku mengerjakan berkeringat dan nyentuh layar akhirnya nggak enak banget gitu loh buat nulis di layar gitu kan, nggak tahu aku caranya gimana. Terus suara di
kalau misalkan aku merekam di laptop kayak gini ini juga nggak enak banget gitu loh, pelan gitu kan. Tapi ternyata pas aku ngerekam di layar gitu, di layar HP, ternyata kok ya malah banter banget gitu kan. Jadi ini yang error bukan 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 headsetnya iki, berarti komputernya iki yang nggak bisa menangkap suara dari luar gitu kan. Berarti harus ada alat sendiri. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman ada yang punya alatnya juga, ya saran lah gimana. Nah, di mungkin akan tak ambil beberapa soal aja di sini ya. Jadi tapi sebelum ke beberapa soal di selanjutnya aku bakalan ngasih dikit. Iki dulu aku dikasih iki materi kayak gini. Di maksudnya di bukunya, di modulnya guruku dulu dikasih. Ternyata iki adalah di soal gitu loh. Jadi modul ini ada modulnya guruku itu diambil dari soal ini ternyata. Jadi jurikan A adalah suatu elemen dari ring R dengan unity di situ ya. Dan AN sama dengan 0 untuk suatu positif integer n. Lah, ini namanya adalah nilpotent. Jadi kalau misalkan A adalah suatu elemen di ring R yang punya elemen satuan, dan jika AN-nya sama dengan 0 untuk suatu n positif tertentu, lah berarti apa ini namanya nilpotent. Nah, ini persoalan nih. Pengertiannya yang depan sini. Persoalannya buktikan bahwa ini nggak usah. Nanti bisa tak buktikan tapi mending dibuat tugas sih. Cuman enggak sampai ke sana. Terus dari kita juga bisa bakal buktikan bahwa nilpotent itu juga suatu komutatif ring yang membentuk suatu subring. Tadi gitu. Nilpotent itu gitu. Jadi di suatu misal nilpotent, jadi himpunan nilpotent, elemen-elemen nilpotent. Jadi himpunan dari elemen-elemen nilpotent itu membentuk suatu ring komutatif dan membentuk subring. Berarti kan kita harus membuktikan bahwa A min B, kalau nggak salah ya A min B harus di subring itu kan, atau dan AB juga berada di subring itu kan. Nah, subringnya adalah kumpulan nilpotent ini. Yang kedua adalah suatu ring, suatu elemen A dalam suatu ring itu disebut sebagai idempotent jika berlaku A pangkat 2 sama dengan A. Gitu. Ini ada dua pengertian. Lah aku kan selanjutnya sebelum ke bab ideal, ini sekalian di video ini bakalan tak kasihkan ideal biar dan gitu. Kalau misalkan kalian pusing, langsung di pause sebelah sini karena aku bakalan memberikan beberapa uh, contoh soal, bukan contoh soal, tapi mengerjakan beberapa soal aja di sini ya. Bukan beberapa, paling ya dua sama paling ya dua soal gitu aja. Gak banyak-banyak, sisanya ya kalian sendiri yang mengerjakan, oke? Okay? Oke ya, ini mau tak perhitungkan. Ya, semoga aku nggak nyantet lagi lah. Oke ya. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Bukan contoh soal sih, aku akan coba mengerjakan beberapa soal lah dari sini nanti. Oke, tapi sebelumnya ini tak kasih petunjuk ya, bagaimana cara membuktikan 1 sampai 8 kan gitu. Ring of integer is an integral domain kan gitu. Ya udah buktikan aja ini sifatnya itu. Terus habis itu ring Gaussian itu juga sama. Jadi buktikan aja lah. Jadi setiap XML 1 sampai XML 8 di sini semuanya buktikan bahwa dia komutatif ring. Yang pertama jelas komutatif ring. Yang kedua dia punya unity dan setiap, maksudnya jadi komutatif ring itu maksudnya adalah setiap A dan B di elemen integral domain yang di salah satunya, kalau misalkan mau mengerjakan 02 ya, kalau misalkan mau mengerjakan yang sampel 2, jadi untuk setiap A, B elemen dari ZI gitu, buktikan bahwa AB sama dengan BA, gitu aja. Nah itu kan integral domain. Terus tidak memiliki pembagi 0. Nah kalau misalkan tidak memiliki pembagi 0, berarti ambil setiap A, B di dalam sini. Kalau dikali, berarti ini A, B elemen ZI, berarti A, terus habis itu ambil A kali B sama dengan 0. Lah buktikan kalau enggak A nya 0 ya B nya 0. Berarti buktikan sifat ini. Kalau no zero divisor, paling gampangnya gitu.
Oke ya. Terus lah mungkin aku akan ini kan yang hitung-hitungannya rada banyak itu ya example 1 sampai 5 mana yang field. Kalau yang field kalau banyak di buku malah dia membuktikan bahwa dia itu ring terus tertutup terhadap pembagian, dan ini kan kok tertutup terhadap perkalian. Coba yang nomor 2, which of example 1 through 5 are fields. Jadi 1 sampai 5 adalah field. Bentar, example 1 sampai 5 adalah field. Ini tadi kita udah apa namanya? Iya, ini tadi kita udah membuktikan kan tadi. Nah, berarti tinggal 1 sampai 5. Lah oke. Kalau di buku-buku lain ini biasanya di apa namanya? Field kan. 1 sampai 5 buktikan bahwa dia field. Kalau di banyak sumber dia itu membuktikan bahwa dia itu ring yang pertama. Kan field kan. Field kan komutatif ring, berarti buktikan dia ring yang pertama. Sebenarnya enggak juga, cuman enggak apa-apa wis. Ambil salah satu nanti contoh aja. Terus buktikan dia ring. Berarti kalau misalkan dia membuktikan dia ring, yang pertama buktikan dia tertutup terhadap penjumlahan. Berarti A plus, kalau untuk setiap A, B, A plus B di elemen ring mau, berarti itu tertutup. Terus untuk setiap A, B elemen di suatu ring, berarti AB nya juga tertutup. A dikali B juga tertutup di apa namanya, di ring memang tertutup. Maksudnya hasil perkalian atau penjumlahan di situ bakalan menghasilkan sesuatu elemen di dalam ZI kumang juga, berarti AB juga elemen Z. Berarti untuk setiap A, B elemen ZI misal gitu ya. Misalnya kita mau membuktikan ZI, berarti A kali B juga elemen ZI, atau A plus B juga elemen ZI, nanti gitu. Itu cara membuktikannya. Oke, sekarang mungkin giliranku yang akan mengerjakan satu soal. Bentar. Mungkin kita ambil beberapa soal dari sini ya. Oke. Aku coba mengambil beberapa soal sih, bentar. Enaknya mau milih soal yang mana ini? Mungkin yang 15 sama 15 terus 18 ini bisa jadi tak serahkan kalian aja. Bisa jadi loh ya, aku ngomong bisa jadi. Yang 15 sama 18 sih. Yes, pokoknya gunakan sifat-sifat yang ada gitu aja ya. Oke, mungkin aku akan mengerjakan coba dulu yang nomor 6 dulu ya. Itu kan tentukan suatu, itu kan temukan nomor 6 ya. Temukan atau find elemen non zero elemen itu. Elemen tak nol dari sebuah ring. Elemen tak nol di ring dari sebuah ring. Yang zero divisor yang bukan zero divisor atau bukan sebuah unit. Nah, kira-kira bagaimana nih jawabannya? Sini coba kalian, jadi negara ini kan gini, ring yang bukan, jadi gini, di suatu ring, berarti kan kalau misalkan aku punya sebarang ring R gitu ya, terus A nya tidak sama dengan 0 dan dia elemennya R, ring R gitu, berarti kan apa? Dia bukan zero divisor, berarti apa? Yang pertama, terdapat B tidak sama dengan 0 sedemikian hingga A kali B tidak sama dengan 0, atau A kali B, kalau A kali B sama dengan 0 berarti A nya kan nggak 0, berarti B nya yang sama dengan 0 kan gitu. Nah yang kedua apa? Sebuah unit kan, berarti A kalau nggak 0 berarti dia tidak punya inverse.
punya inverse kan gitu. Nah, sekarang coba kalian dipandang. Kalau kayak ini paling gampang kita langsung fiksasikan aja itu, fikskan aja. Ringnya ring apa kan gitu. Ngerti kira? Ini terhadap perkalian ini jelas terhadap perkalian ya. Dikali soalnya, dikali B. Coba ring Z. Nah, bilangan bulat. Yang gitu. Ini kan A kali B sama dengan 0. Berarti kan ini fix ini A kali B sama dengan 0. Berarti kan operasinya perkalian dia. Wong komutatif ring. No zero divisor. Bukan zero divisor tapi lebih tepatnya ini operasi terhadap perkalian kan dari tadi kan. Jadi misalkan apa ya namanya ini penjelasannya ini. Kalau misalkan dia bukan zero divisor, berarti kan kalau A-nya nggak 0, berarti kan B-nya 0, pasti kan gitu. Kalau misalkan kita ambil Z-nya sama dengan ring Z ya, berarti kan apa? 0 plus minus 1, terus plus minus 2, terus plus minus 3. Ini kan anggatannya, dan seterusnya. Lah, dia nggak punya unit, berarti inverse terhadap perkalian. Kalau inverse terhadap penjumlahan ada, tapi kita nggak ngomongkan grup gitu. Iki ring, iki fix di ring ini. Kalau misalkan iki grup, lah berarti kita nggak jelas sih A kali apa AB itu operasinya kayak gimana. Kalau di grup ya, kalau di grup AB gini bisa jadi operasinya adalah penjumlahan, jadi A tambah B gitu. Tapi kan iki ring, jadi kita langsung aja ke perkalian nih. Yang pertama dia nggak punya zero divisor. Berarti kan kalau misalkan kamu ambil sebarang A elemen Z kan gitu. Jelas dia bukan zero divisor. Setiap ini semua ini bukan zero divisor jelas. Kenapa? Kalau misalkan ambil B-nya nggak 0, pasti A kali B bukan 0. Gitu. Kalau misalkan kamu ambil ring ini. Setelah itu apa lagi? Bukan unit kan, kamu ambil A-nya nggak 0, apa di sini yang jadi A inverse-nya di Z? Nggak ada di sini. Lah berarti apa? A-nya untuk elemen Z ini adalah bukan zero divisor dan A inverse-nya juga nggak ada. Berarti dia bukan unit juga. Berarti udah ketemu. Kalau misalkan kita ambil fiksasi Z-nya adalah 0 plus minus 1. Tadi kita ambil ringnya adalah ring Z. Gitu. Dah. itu udah menjawab pertanyaan yang nomor ya kok emang kayak lali aku. Nomor 6. Sekarang tak urutkan aja. Kita coba yang nomor 7 kata aneh enak ini. Prove that every non-zero element of R is either a zero divisor or a unit. What happen if we drop the finite condition on R? Oke, nomor 7. Nomor 7 adalah R adalah commutative ring dengan unit. R commutative ring dengan unit. Unity bukan unity. Bukan unit ya, unity. Berarti berlaku AB sama dengan BA ya kan? Di R. Kan gitu, enak banget. Terus tunjukkan untuk setiap non-zero elemen maka dia adalah pembagi 0 atau sebuah unit. Berarti untuk A tidak sama dengan 0 di R, tunjukkan bahwa ini persoalan pertama, bahwa A adalah zero divisor. A adalah zero divisor atau unit. Nah, gitu. Nah, di sini kan ada dua kemungkinan, Rek. Agak susah juga ini membayangkan ini.
Yang pertama yaitu R-nya terbatas atau berhingga. Nah kalau berhingga ini kita masih bisa cari aneh ini misalnya nanti. Kalau aneh nggak berhingga ini agak susah ini. Malah nggak ada menurutku kalau misalkan nggak berhingga. Jadi kalau misalkan R berhingga ya berarti kan kita bisa temukan kan. Kita bisa temukan. Jadi kalau misalkan R berhingga berarti kan R-nya bisa dituliskan sebagai ini. Kalau misalkan A-nya adalah pembangun, grup sikliknya dari situ gitu loh. Adalah jadi R-nya kan bisa dinyatakan sebagai A gini. Sembarang A kan gitu. Nah, berarti kan kita bisa temukan gitu, bisa temukan suatu R-nya bisa disamakan sebagai grup siklik ini kalau misalkan dia berhingga. A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 dan seterusnya kan. Ini kalau berhingga dia. Jadi di grup itu mesti ngono. Contohnya kayak gini, Z4 misalnya gitu. Z4 kan berarti elemennya apa? 0, 1, 2, 3 kan gitu. Nah, dia dibangun sama apa kan gitu kan. Nah, ini bisa digoleki. Kalau 0 nggak mungkin. 1 kalau dia terhadap penjumlahan bisa jadi. Tapi kalau dia terhadap perkalian susah. Kan gitu. Coba satu kalau 1 susah. Kalau misalkan 2 bagaimana? Terus 3 bagaimana? Nah, ini ada yang bisa membangun itu. Jadi ring itu bisa dinyatakan sebagai kayak dibangun sebagai suatu grup siklik gitu, kayak yang pembuktian yang dibuktikan di integral domain itu yang sebelumnya. Jadi hampir mirip caranya. Nah, berarti kan kita di sini bisa menemukan apa? A pangkat I yang sama dengan A pangkat J kan gitu. Ambil aja I-nya lebih besar dari J gitu kan. Nah, berarti kan apa? Cara sama kayak sebelumnya, berarti A pangkat I dikalikan A pangkat min J sama dengan apa? A pangkat J dikalikan A pangkat min J. Nah, ini kan 1 berarti kan. Ini 1, yang sini adalah A pangkat I min J. Nah, berarti kan ini unity kan gitu. Nah, berarti A dikalikan A pangkat I min J min 1 berarti sama dengan A pangkat I min J min 1 plus 1. Nah, ini kan sama dengan apa? A pangkat I min J. Nah, ini kan sama dengan 1. Berarti kita temukan bahwa inverse-nya A kan ini. Berarti inverse-nya A adalah ini kan. Nah, berarti A unit. Lawang A-nya nggak sama dengan 0. Kita ambil aja A-nya tidak sama dengan 0 kan di soal. Nah, berarti dia unit. Lah, kemungkinan yang kedua gini. Ingat, kita ambil yaitu apa? A pangkat I kan gitu. Tidak sama dengan A pangkat J. Nah, jangan kemungkinan yang kedua. Lah, tetap aja kita ambil kemungkinan yang kedua yaitu A pangkat I sama dengan A pangkat J kan gitu. Ingat, yang sama adalah iki. Pangkatnya beda sedikit bisa jadi beda. Ingat, grup siklik loh, kayak grup siklik gimana. Berarti kan kita dapat ini nanti A pangkat I kan gitu. Dikurangi nengarane dijumlahkan terhadap inverse terhadap penjumlahan di sikliknya iki. Jadi ditambahkan ini min A pangkat J menurut maksudnya A pangkat J tambahkan min A pangkat J gitu loh. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini kan berarti A pangkat I min A pangkat J. Nah, ini kan berarti A pangkat I min 1 kali A kan gitu. Dikurangi A pangkat J min 1 kali A kan gitu. Sama dengan 0. Nah, ring kan distributif berarti kan A difaktorkan A pangkat I min 1 min A pangkat J min 1 difaktorkan kan jadi A sama dengan 0. Lah, yang sama kan A pangkat I sama dengan A pangkat J. Yang sama kan iki. Lah nek pangkatnya dikurangi rek. Iki berarti A pangkat I min 1 tidak sama dengan A pangkat J min 1. Semoga kalian masih ingat apa namanya grup siklik itu. Yang sama itu iki. Jadi kalau misalkan pangkatnya dikurang atau ditambah belum tentu sama. Bisa jadi sama tapi belum tentu sama. Berarti apa? Berarti ini kan enggak 0. Kan gitu, Rek. Ini kan enggak 0.
Kalau ini nggak 0 berarti kan kemungkinan cuma A-nya sama dengan 0. Berarti kan dia apa? Kan gitu. Berarti kalau misalkan A sama dengan 0, apa kok? Berarti kalau misalkan A-nya sama dengan 0, ini masih aman. Tapi masalahnya A-nya kita ambil nggak 0 gitu loh. Kalau misalkan dia A-nya sama dengan 0, berarti dia integral domain kan gitu kan. Tapi masalahnya kita ambil A tidak sama dengan 0. Lah sing iki juga dia tidak sama dengan 0. Berarti A-nya adalah zero divisor. Semoga memahami lah. Oke ya. Dari awal A nih. Lah berarti kan iki belum tentu sama gitu loh. Jadi dua yang iki nggak sama. Iki sing endi ngono ya. Ini kan nggak sama dia. A pangkat. Jadi ditambahkan pangkatnya atau dikurangkan yang sama itu yang iki. Jadi yang kalau misalkan dikurangi pangkatnya, astagfirullah, dapat musibah. Kalau misalkan dikurangi pangkatnya, berarti belum tentu sama. Jadi A pangkat I-1 itu belum tentu sama A pangkat J-1. Karena yang sama iki dijumlah dikurang atau dijumlah malah juga gitu semua. Nah, A-nya nggak 0, dikurangi juga nggak 0, yang sini dikurangi juga nggak 0. Berarti kan A-nya zero divisor, kan gitu. Oke ya, itu yang nomor 7. Terus selanjutnya yaitu aku pengen ambil yang nomor 8 coba. Jika A-nya nggak 0, nomor 8 gitu. Wah, pinky banget enggak aku lah. Jika A-nya tidak sama dengan 0, gitu. Di dalam suatu R ring komutatif gitu. Tunjukkan aduh kucingku bengok-bengok sih. Tunjukkan bahwa A adalah zero divisor jika dan hanya jika A kuadrat B sama dengan 0. Nah berarti ini ada dua arah pembuktian berarti. Yang pertama ke kanan dulu, berarti jika A adalah zero divisor, maka A kuadrat B sama dengan 0 kan gitu. Lah ingat, zero divisor adalah terdapat B tidak sama dengan 0 untuk A nya nggak 0 ya. Zero divisor untuk A nya nggak 0, maka AB sama dengan 0 kan gitu. Berarti kan diketahui AB nya 0. Berarti apa? A kuadrat B kan gitu. A kuadrat B kan berarti A kali B kan gitu. Nah ini kan dikalikan dulu, berarti A dia kan asosiatif ya kan, kalikan 0 sama dengan 0, berarti A kuadrat B sama dengan 0. Terbukti udah yang pertama. Sekarang yang kedua, jika A kuadrat B sama dengan 0, maka A adalah zero divisor. Gitu. Pembagi 0. Ingat A ini diambil enggak 0. A kuadrat B sama dengan 0. Berarti yang diketahui adalah A kuadrat B sama dengan 0. Harus dibuktikan bahwa A-nya tidak 0. Kan gitu. Maksudnya A-nya adalah zero divisor, berarti apa? Kalau akan dibuktikan bahwa wah ini kalau udah lalai ya gini. Akan dibuktikan bahwa untuk A tidak sama dengan 0, terdapat B tidak sama dengan 0, maka AB sama dengan 0. Nah, ngono. Nah, sekarang kita utek-utek di A kuadrat B-nya yang sama dengan 0. Ini kan diketahui, yang diketahui ini. Nah, berarti A kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kalau dipisah lagi berarti apa? A kali AB gini kan sama dengan 0.
Nah sekarang dipisahkan aja. Yang perlu diingat adalah A-nya nggak 0. A tidak sama dengan 0. Kalau A tidak sama dengan 0, berarti kan berlaku kan ya. Kalau misalkan ini, kalau gini, jadi ya apa ya, kok susah banget ya jelasin nih. Jadi kan gini, kalau di suatu integral domain, berarti kan kalau A dikalikan AB gini sama dengan 0, berarti misal X dikali Y sama dengan 0, berarti kan kalau nggak X nya 0 atau Y nya 0 kan gitu. Berarti kan di sini A nya 0 atau AB nya 0 kan gitu. Nah tapi masalah nih A nya nggak 0, berarti kan AB sama dengan 0 kan gitu ya kan. Dan perlu diingat B nya kita ambil tidak sama dengan 0 dari tadi kan gitu. Berarti A nya nggak 0 dan B nya nggak 0, berlaku AB sama dengan 0, berarti jadi A zero divisor lah, kayak gitu caranya. Oke ya, nah mungkin ini cukup lah ini. Nanti setelah itu kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh nanti ya. Sudah. Oke, yang terakhir sekarang ya aku bakal menjelaskan sedikit masalah ideal ya. Lumayan lah. Seharusnya kita udah mau selesai tapi kita baru mulai kan gitu. Jadi sekarang kita ke ideal tapi kita. Definisinya ideal sebenarnya ideal kayak gampang kayak, tapi dulu aku nganggapnya ideal itu gampang banget gitu. Awalnya dulu sekali. Tapi yo ternyata tak pikir-pikir justru yang lebih susah daripada yang ring, karena ideal ini juga bagian dari ring itu susah banget ya. Cuman ya pokok pelan-pelan lah, sama-sama belajar kita. Jadi definisinya ideal gini. Iki ya besar, nanti huruf awal bukan huruf huruf apa suatu subring A. Jadi jangan beda, yang ini baru himpunan, yang ini kata, penyambung kata. Jadi sebuah subring A dari ring R dikatakan sebagai ideal dari R. Ini two sided, berarti nengarannya two sided, berarti dua bersebelahan, jadi kiri sama kanan kamu gitu. Jika untuk setiap R elemen R dan setiap A elemen A, maka keduanya RA dan AR juga di A. Berarti utamanya adalah jika A-nya adalah ideal, maka berlaku RA ideal kiri dengan R-nya elemen R dan AR di A. Ini ideal kanan tadi gitu. Jadi ini bisa dituliskan sebagai bentuk apa ini? RA kayak gini ini bentuk koset kan. Jadi kayak gini. A supreme A of a ring R is an ideal of R if A absorbs element from R. Jadi kamu kayak nyerap nyerap. Jadi mikirin ini. Jadi kalau misalkan A-nya itu ideal dari R, jadi A-nya itu kayak nyerap elemen dari A. Kamu gitu. Jadi bisa dituliskan kayak gini. RA sama dengan kayak gini. Ini kan koset tidak subset A. Jadi RA itu sama subset A ini gitu. Terus AR juga subset A juga. Jadi kan kayak menyerap banget. AR subset A, menyerap banget kan ini. Suatu ideal disebut sebagai ideal proper dari R jika A is proper subset of R. Proper subset berarti kalau sama dengan nih. Berarti apa? Proper itu berarti A-nya nggak R gitu loh. Nggak ada peluang untuk sama dengan R. Berarti proper kan gitu. Proper subset kan yang nggak ada sama dengan ini gitu kan. Proper subset itu kalau kan gitu lah. Jadi idealik yang bakalan lebih bikin kalian pusing nanti. Kayak jadi uh, proper subset, jadi suatu ideal dikatakan proper ideal. Saya ulangi lagi. Jika A-nya adalah proper ideal ya, adalah proper subset. Jadi ikan kayak gini kan AR subset A kan gitu. Kayak misalkan ikan subset gini, anak sama dengan kalau misalkan proper gak anak, jadi gak ada peluang sama sekali untuk A-nya itu subset sehingga ada sama dengannya di bawah terus R. Intinya gini, kalau dia proper subset berarti apa? Untuk setiap elemen di A pasti dia elemen di R gitu. Tapi
ada beberapa atau banyak atau minimal satu elemen di R yang bukan ada di A. Artinya nggak ada peluang A-nya sama dengan R gitu. Nah, untuk mengetes apakah suatu subring itu adalah ideal atau enggak, yang harus ditentukan adalah yang pertama yaitu non-empty subset E of a ring or is an ideal of or if, kan gitu. Berarti A-nya himpunan yang kalau misalkan kita mau tes, A-nya nggak boleh himpunan kosong yang pertama. Kalau himpunan yang isinya angka 0 nggak masalah, itu sih himpunan 0 nggak apa-apa. Tapi nek himpunan kosong beda lagi. Maksudnya koyo omah gak ono isinya apa-apa. Gitu loh, kayak omah nggak ada isinya apa-apa. Padahal rumah pun masih ada isinya udara gitu kan. Jadi intinya kayak nang kotak tapi kosong blong, udara pun gak ono, itu himpunan kosong. Nah, jadi harus disebutkan bahwa dia bukan himpunan kosong. Ya cari aja salah satu elemennya gitu aja untuk membuktikan bahwa dia bukan himpunan kosong kan gitu. Lah yang pertama yaitu A min B elemen A. Buktikan ini untuk dia ideal. Yang kedua, untuk ideal kiri RA dan AR juga di A. Ini ideal kiri, yang di sini ideal kanan. Untuk A-nya elemen A dan R-nya elemen R, RA dan AR juga. Hasilnya adalah di elemen A. Nah, ini beberapa untuk ideal. Ideal. Ini yang mungkin yang agak gampang membuktikan yaitu suatu ring R 0 iki. Lah iki jenenge ideal trivial ya. Ideal trivial. Karena pasti untuk setiap R-nya elemen R iki, terus untuk setiap A elemen himpunan 0 iki, bukan cuma satu aja kan. Pasti juga hasilnya ada di himpunan 0 juga kan. Kalau dikalikan kiri sama kanan. Nah, ini enak banget kalau membuktikan ini. Nah, terus iki mungkin yang agak itu enak. Nah, iki yang agak banyak iki yang iki. 1, 2. Yang iki saya lumayan sedikit iki. Yang ini yang 4 sama 5, terus apalagi yang 6. Oh, seger banget kalau membuktikan ini. Nulisnya pun bisa berkeringat. Nah, gitu. Nah, kalau ring faktor itu gini. Ring faktor. Existence of ring factor rings itu. Diberikan R adalah sebuah ring dan A adalah sebuah subring dari R. Himpunan koset dari R plus A, di mana R elemen R besar adalah sebuah ring di bawah operasi iki. Jadi operasinya S tambah A tambahkan T tambahkan A iki. Jadi ojo bingung kan? Ini jangan bingung. Iki definisi suatu operasi, bukan S tambah T terus A ditambah A 2A gak gitu. Jadi ini suatu operasi yang didefinisikan dalam koset iki gitu loh. Dalam ring faktor iki. Jadi jangan bingung. Terus definisi yang kedua, S plus A dikalikan T plus A iki yang dikalikan hanya S plus T terus ditambahkan A. Nah, kan koset iki. Nah, ini nanti kalian harus baca dulu kosetnya. Lah, iki adalah ring under operasi yang disebutkan, yang didefinisikan iki. Jika dan yang jika A-nya adalah ideal dari R. Nanti gitu. Nah, digrupkan dulu gitu. Operasinya nggak tahu kan kita. Misal A kali B. Misal tulisannya AB gitu ya. Misal tulisannya AB. AB kan bisa jadi A kali B. Tapi kalau misalkan ternyata definisi operasinya bukan kali, gimana? AB ternyata A ditambah B. Beda lagi. Bisa jadi ada operasi AB gitu. Ternyata AB didefinisikan sebagai A ditambahkan AB. Bisa jadi kayak gitu. Karena di grup operasinya cuman yang ada, nggak didefinisikan operasinya seperti apa gitu loh di grup itu. Tapi yang ada disebut grup jika di suatu operasi di grup itu dia tertutup terhadap operasi itu dan dia punya elemen unity di operasi itu terhadap grup itu, dan dia punya elemen inverse di itu kan di grup itu berdasarkan operasi yang disebut yang didefinisikan pada grup itu kan. Kalau kalian lupa, buka lagi grupnya yang di bab di atas itu. Lah kayak gitu. Jadi ini mungkin ini bisa cepat bisa jadi lambat karena ini juga lumayan menegangkan dan susah juga ini. Kalau jujur yang ini bab ini aku juga lebih susah dan mungkin bisa selesai cepat ini di minggu depan mungkin, semoga.
tergantung kalian, karena aku juga nggak bisa melihat wajah kalian, bagaimana kebingungan kalian dalam memahami pelajaran. Yang penting kalian harus tanya kalau misalnya nggak itu. Dan yang ini jelas ya lebih susah lagi kira di homomorfisme. Yes, gitulah. Tapi kalau misalkan aku ngomong susah, aku takutnya kalian malah drop dari awal. Tapi gimana lagi? Ya aku jujur-jujuran, aku juga kesusahan, tapi jangan dianggap susah ya. Meskipun aku juga agak ya gimana gitu. Oke ya, gitu aja pertemuan kita, dan akan segera mungkin pertemuan selanjutnya nggak bakalan ada Zoom, Google Google Meet itu, karena yes tahu sendiri lah, 30 menit 200 MB berarti bayangkan sendiri 60 menit udah 500-an MB kan, nggak enak banget anjay. Ya gimana lagi lah, kita kismin, aku orangnya kismin paketan lah, kalau nggak ke cari wifi dulu ya juga susah juga itu. Oke, gitu aja untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, matur nuwun. Matur sesama, matur sakalangkung, dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.